Devita Puspitasari Agustin. Saya bekerja di SDN Bantarwaru, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Di sini saya menjadi guru kelas di kelas 6 SD. SDN Bantarwaru merupakan sekolah dasar yang terletak di Desa Bantarwani, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. SDN Bantarwaru memiliki 6 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 130, di mana pada tahun 2022 sudah menerapkan kurikulum merdeka. SDN Bantarwaru memiliki jumlah guru kelas sebanyak 2 guru PNS, 2 guru honorer, 1 kepala sekolah, 1 guru honorer PJOK, dan 1 P3K guru PAI, 1 tenaga operator, dan 1 tenaga kebersihan. Dengan letak lokasi sekolah yang dekat dengan pegunungan dan persawahan, menjadikan suasana belajar di SDN Bantarwaru terlihat nyaman dan menyenangkan. Kali ini saya akan membagikan praktik baik mengajar saya yang berjudul Karun, kegiatan asesmen yang menarik dan unik pada mata pelajaran IPA materi 6 benua di dunia di kelas 6 SDN Bantarwaru. Latar belakang yang membuat saya mengambil judul tersebut adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Ini dibuktikan dari ketidakaktifan siswa saat proses pembelajaran dan penilaian observasi pada angket minat belajar yang rendah. Di samping itu, saya juga melihat hasil capaian rapot pendidikan SDN Bantarwaru pada tahun 2024 yang nilai kualitas pembelajarannya mendapatkan nilai sedang dibandingkan subdik lainnya dan subindikator yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya pada subindikator metode pembelajaran. Sebagai guru, tentunya saya ingin siswa saya aktif dan mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga materi yang saya berikan akan tersimpan di memori siswa dan capaian pembelajaran berhasil. Saya akan mengimplementasikan asesmen diagnostik dan formatif melalui kuisi dan model pembelajaran tim games turnamen pencarian harta karun atau yang disebut dengan karun, kegiatan asesmen yang menarik dan unik. Melalui 2 identifikasi permasalahan tersebut, diharapkan siswa dapat termotivasi di setiap proses pembelajaran dan nilai capaian kualitas pembelajaran meningkat di tahun berikutnya. Rendahnya motivasi siswa dan kualitas pembelajaran tentunya menjadi tantangan bagi guru untuk selalu dapat memperbaiki pembelajaran di kelas. Untuk itu, sebagai guru harus dapat menyikapi perubahan dengan bijak, termasuk perubahan pada dunia pendidikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya motivasi siswa, salah satunya adalah penggunaan media pembelajaran yang belum sesuai dengan zamannya, model pembelajaran yang kurang menarik, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar siswa. Selain itu, rendahnya kemampuan siswa dalam memahami materi dan kurangnya dukungan belajar dari lingkungan sekitar, seperti orang tua atau teman sebaya, dapat menyebabkan siswa merasa kurang termotivasi untuk belajar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai hal-hal yang akan meningkatkan pembelajaran dengan baik dan menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan faktor-faktor yang diuraikan di atas. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan asesmen diagnostik kognitif kepada seluruh siswa dengan menggunakan aplikasi Quizy untuk menentukan sejauh mana kesiapan belajar siswa dan memetakan kelompok belajar siswa sesuai dengan kemampuan pengetahuannya. Langkah kedua, saya melaksanakan pembelajaran dalam 2 kali pertemuan. Di pertemuan pertama, siswa mengamati video tentang 6 benua di dunia dan juga mengamati peta dunia. Setelah itu, siswa mencatat materi tentang 6 benua di dunia pada Happy Notes yang sudah guru sajikan. Happy Note ini diberikan agar siswa tertarik dalam menulis dan sejauh mana mereka mengingat materi yang sudah guru sampaikan. Pada pertemuan kedua ini, saya menggunakan model pembelajaran tim games turnamen untuk melakukan asesmen formatif selama pembelajaran dan mengukur ketercapaian minat belajar siswa. Guru membagikan peta harta karun pada setiap kelompok.
Masing-masing kelompok mencari harta karun yang sudah guru sembunyikan di lingkungan sekolah, dan siswa mengerjakan tugas-tugas yang tersedia dengan media pembelajaran yang sudah disediakan, seperti atlas, global, buku pelajaran, handphone, dan lembar kerja yang menarik. Dengan penggunaan media belajar yang berbeda-beda, dapat terlihat pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dalam kegiatan proses belajar ini, saya melibatkan rekan sejawat untuk membantu memberikan lembar kerja kepada siswa dengan menjawab satu pertanyaan terlebih dahulu. Setelah menjawab pertanyaan dan mendapatkan lembar kerja, siswa menjawab soal-soal yang terdapat pada lembar kerja tersebut dengan melihat catatan materi pada Happy Note sebelumnya. Pada lokasi berikutnya, siswa harus mencari negara-negara yang terdapat pada benua sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk mencari negara-negara tersebut, siswa mencarinya pada media global yang sudah disajikan di lokasi tersebut. Lokasi ketiga, siswa mencari sebuah amplop yang berisi lembar kerja di tiang bendera. Selanjutnya, siswa kembali ke kelas untuk mengisi lembar kerja dengan menggunakan handphone yang tersedia di kelas dan di masing-masing kelompok melalui pencarian website Google. Dan tentunya guru selalu membimbing siswa dalam menggunakan website Google untuk pencarian jawaban materi pada lembar kerja. Setelah semua lokasi sudah ditelusuri dan siswa sudah melengkapi lembar kerja, langkah selanjutnya menempelkan lembar kerja tersebut pada bahan-bahan yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan hasil dari asesmen tersebut dipresentasikan dan dipajang di dinding kelas. Di akhir pembelajaran, saya melakukan refleksi dengan siswa untuk menanyakan sejauh mana pemahaman pengetahuan materi ajar dan ketertarikan mereka akan belajar. Tak lupa, saya pun memberikan apresiasi kepada siswa berupa ice breaking yang menarik. Berdasarkan aksi yang sudah saya terapkan, yaitu karun, kegiatan asesmen yang menarik dan unik, memberikan dampak yang signifikan. Siswa terlihat sangat aktif dalam pembelajaran, terjalinnya komunikasi dan kolaborasi antar siswa, dan hasil belajar meningkat. Hal ini dapat terlihat dari angka penilaian observasi minat belajar siswa dan peningkatan kemampuan hasil belajar siswa saat pembelajaran. Keberhasilan guru mengajar di kelas tidak cukup hanya dengan patokan nilai, namun keberhasilan juga akan terlihat dengan lingkungan belajar yang nyaman, akan membantu murid fokus belajar, proses belajar yang menyenangkan dan aman. Penggunaan gawai dan games serta media yang bervariasi dalam pembelajaran mendapatkan respon yang antusias dan bersemangat bagi siswa untuk mengikuti pelajaran. Lalu, untuk praktek baik ini memberikan dampak yang baik bagi sekolah, terutama kepada dewan guru lainnya yang ingin mencoba mengimplementasikannya di kelas masing-masing. Tindak lanjut yang akan saya lakukan selanjutnya adalah terus mengembangkan pembelajaran yang inovatif dengan menggunakan model pembelajaran, metode pendekatan, media, dan juga asesmen yang sesuai dengan zaman agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlina Agustin. Di sini saya akan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Ibu Dita. Proses pembelajaran yang sudah dilakukan Ibu Dita sudah sangat baik. Beliau sudah memanfaatkan media dan metode yang sangat bervariasi sesuai dengan minat belajar peserta didik. Beliau sudah memanfaatkan media IT dengan memanfaatkan quizzes dan games, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik terlihat sangat antusias, aktif, dan sangat semangat untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.